Kisahnya dimulai tentang Rasulullah yang sabar dan pemaaf. Nah, teman-teman, bulan Ramadan adalah tempat kita belajar menjadi orang yang lebih sabar. Ya, sabar menahan lapar, menahan haus, juga menahan marah. Iya, ya, kita nggak boleh marah-marah. Oh iya, nggak boleh nangis. Nanti nangis terus sampai ke mulut dijilat asin, kasih ditelan. Boleh? Tidak. Baik, teman-teman, Rasulullah dalam berdakwah Islam itu tidak enak seperti sekarang. Dulu orang kafir selalu memusuhi Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dihina, dicaci, difitnah, bahkan hendak dibully, dibunuh, teman-teman. Tapi apakah Rasulullah sakit hati kepada orang-orang yang menyakiti? Tidak, karena Rasulullah punya jiwa yang sabar, penyayang, dan pemaaf. Nah, salah satu kisah yang masyhur, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, yaitu kisah Rasulullah yang selalu dicaci maki dan dilempari kotoran oleh seorang nenek Yahudi. Setiap kali Rasulullah lewat depan rumahnya, dari jauh sudah lihat, itu Muhammad sudah kelihatan, aku harus siap-siap nyapu. Maka dia ambil sapu, dia menyapu sampah-sampah di halaman rumahnya, bukan supaya rumahnya bersih, tapi supaya sampahnya berkumpul jadi satu. Tepat Rasulullah sudah ada di hadapannya, teman-teman, sampah yang sudah terkumpul itu diambil dan dilemparkan kepada Rasulullah. Nenek itu senang. Muhammad kena, pasti dia marah. Tak tunggu, siji, loro, telu. Rasulullah memberi senyum terindahnya kepada nenek Yahudi. Nenek itu kaget. Muhammad kok nggak marah? Wis tak coba besok lagi. Maka Rasulullah pun berlari meninggalkan nenek tersebut. Esoknya, ketika Rasulullah sudah tampak dari jauh, dia siap-siap lagi. Nah, kali ini aku harus mengumpulkan sampah lebih banyak. Lalu nanti bukan hanya tak lempar sampah, tapi juga mau tak hina-hina, mau tak caci maki, biar dia marah. Setelah Rasulullah mendekati nenek Yahudi itu, Rasulullah kembali menyapa dengan senyumnya yang sangat indah. Nenek itu kembali melemparkan kotoran dan apa, teman-teman? Menghina Rasulullah. Muhammad, kamu jangan lagi mengajak orang-orang pada agama barumu itu. Kamu itu pendusta, kamu pembohong. Sudah, hentikan saja itu dakwahmu. Tapi Rasulullah lagi-lagi tidak membalas. Tapi Rasulullah membalas dengan senyuman. Kaget si nenek Yahudi. Kok Muhammad ini gak marah lagi? Besok tak lempari kotoran unta aja kayaknya Muhammad. Coba sih sampai di mana kesabarannya. Esok hari terjadi lagi, teman-teman. Saat Rasulullah mendekati nenek Yahudi, dia sudah siap-siap. Dan benar saja, ketika Rasulullah berada di hadapannya, dia lemparkan kotoran unta itu. Rasulullah sambil berusaha membersihkan kotoran unta di bajunya, Rasulullah tetap dengan sabar tersenyum indah kepada nenek Yahudi. Tidak ada sepatah kata pun yang Rasulullah lontarkan untuk membalas hinaan, cacian, dan lemparan kotoran dari nenek Yahudi. Nenek Yahudi semakin heran. Muhammad ini kok berkali-kali tak sakiti, tak lempari sampah kotoran, tak caci maki, kok tetap aja ya dia sabar. Besok tak coba lagi. Tapi qadarulahnya, besok pagi yang Rasulullah sudah bersiap-siap menyapa nenek dan sudah siap ketika nanti nenek itu mencaci maki atau melempari Rasulullah dengan sampah atau kotoran, ternyata neneknya tidak tampak di depan rumah. Rasulullah pun menunggu beberapa saat, neneknya tidak ada. Lalu Rasulullah menghampiri tetangga nenek tersebut. Wahai si fulan, apakah engkau tahu di mana nenek yang biasa setiap pagi menyapaku? Tetangganya, Muhammad, kamu nggak salah nyari nenek itu.
nenek itu aku lihat setiap pagi dia itu ngomelin kamu, mencaci maki, sama ngelemparin kotoran kamu, kok kamu sekarang nyari? Rasulullah menjawab bahwasanya, ya katakan saja apa yang terjadi sama nenek itu dan di mana dia sekarang. Maka si tetangganya menjawab, kalau kamu pengen tahu ya weh, dia itu sedang sakit dan gak ada yang rawat. Dia itu nenek sebatang kara, makanya dia hari ini gak menemui dirimu untuk melempari kotoran. Dia sakit di rumahnya sendirian. Maka tidak banyak bicara, Rasulullah bergegas masuk ke rumahnya sang nenek. Ketika Rasulullah mengetuk pintu, tidak ada yang membukakan. Rasulullah akhirnya tahu kalau nenek itu benar sakit. Maka Rasulullah teman-teman melakukan pekerjaan rumah tangganya si nenek, menyapu halamannya, menyapu piring-piringnya yang kotor, memasakkan makanan hingga makanan itu dihidangkan kepada sang nenek. Sang nenek ngintip dari jauh, ada yang menghidangkan makanan. Neneknya, itu siapa ya teman-teman ya? Aku selama ini tuh gak pernah dikunjungi orang, kok itu di rumahku ada orang, kira-kira siapa? Nah, dia belum tahu. Ketika dia berusaha bangkit, ternyata Rasulullah menghampiri. Dia menggigil ketakutan ketika tahu Rasulullah yang datang ke rumahnya. Muhammad, ampun, aku minta ampun, jangan kau balas aku Muhammad, aku sedang sakit. Apakah Rasulullah mau membalas? Rasulullah malah tersenyum. Nek, aku tidak akan membalas kamu. Engkau menyakiti aku, engkau melempari aku dengan kotoran, ya, engkau menghinaku karena sesungguhnya engkau belum tahu kebenaran yang aku bawa. Aku yakin jika engkau tahu atas kebenaran yang aku bawa, engkau pasti akan beriman. Nah, maka Rasulullah pun menghidangkan makanan untuk nenek yang sedang sakit. Nenek itu nangis, teman. Muhammad, maafkan aku. Engkau baik sekali. Aku setiap hari menyakitimu, menghinamu, tapi engkau sekarang menolongku dan tidak membalasku. Muhammad, jika aku tahu dari dulu kalau engkau orang baik, maka Muhammad, mulai sekarang aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Maka nenek itu pun akhirnya masuk Islam. Kira-kira